Salve, pastor kampung di sini. Jika Anda seorang Katolik, Anda pasti sangat akrab dengan doa Salam Maria. Ya, doa Salam Maria adalah salah satu doa yang sangat populer di dalam gereja Katolik di antara begitu banyak doa. Bahkan, bukan hanya orang-orang Katolik yang mengenal doa Salam Maria. Ada banyak saudara-saudari kita, Kristen lain, yang juga mendoakan Salam Maria. Sebagai seorang beriman dan yang sangat akrab dengan Santa Perawan Maria, pastilah Anda memiliki sederet pengalaman iman berkaitan dengan doa Salam Maria yang luar biasa ini. Sayangnya tidak sedikit pula dari orang-orang Katolik yang belum menemukan kekuatan dari doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Hal pertama yang harus kita pahami tentang doa Salam Maria, bahwa doa Salam Maria ini adalah doa yang sangat alkitabiah. Artinya, berdasarkan dari sabda Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Doa Salam Maria bukan doa yang dikarang-karang oleh gereja. Doa Salam Maria itu mengalir dari sabda Allah sendiri. Ketika kita mengucapkan doa Salam Maria, kata-kata yang pertama kita ungkapkan adalah Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Siapakah yang memberikan salam kepada Santa Perawan Maria? Bukan paus, bukan uskup, atau pemimpin gereja lain. Yang menyapa Santa Perawan Maria adalah malaikat agung Gabriel dalam peristiwa kabar sukacita. Kemudian kita melanjutkan dengan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata ini dimaklumkan oleh Santa Elizabeth, saudari Santa Perawan Maria, ketika Santa Perawan Maria mengunjungi saudarinya itu. Penginjil Lukas mencatat bahwa Santa Elizabeth ketika bertemu dengan Santa Perawan Maria, ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian mengucapkan maklumat yang sangat indah ini. Elizabeth lalu kemudian dalam sukacitanya yang melimpah mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, di dalam doa Salam Maria, kita menyebut Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Jadi kata-kata terpujilah engkau di antara wanita, dan siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, sejatinya bukanlah kata-kata Elizabeth sendiri, tetapi penginjil Lukas mencatat Elizabeth karena perjumpaan dengan perawan yang tersuci itu, ia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia digerakkan oleh Roh Kudus untuk memaklumkan tentang perawan Maria. Jadi sekarang kita tahu, malaikat agung Gabriel menyapa Maria sebagai yang penuh rahmat. Kemudian Roh Kudus memaklumkan Maria sebagai yang terpuji di antara semua wanita dan sebagai Ibu Tuhan melalui Santa Elizabeth. Jadi sekarang bayangkan, ketika Anda mengucapkan doa Salam Maria, Anda mengulangi kembali kata-kata yang diungkapkan oleh malaikat agung Gabriel dan digerakkan oleh Roh Kudus seperti Santa Elizabeth untuk mengungkapkan pujian kepada Santa Perawan Maria. Ketika kita mengulangi kembali doa Salam Maria, kita bersama dengan malaikat agung Gabriel dan juga Santa Elizabeth dalam gerakan Roh Kudus. Sekarang, apa sebenarnya rahasia dari doa Salam Maria? Dalam perjalanan sejarah gereja, kita tahu bahwa ada begitu banyak orang kudus yang sangat akrab, yang sangat dekat, bahkan boleh dikatakan tidak pernah terputuskan pada doa Salam Maria.
Apa yang bisa kita katakan tentang doa Salam Maria? Doa Salam Maria itu bagaikan tambang emas yang bisa kita garap kapan saja, tetapi tidak akan pernah habis. Namun sayangnya, doa ini seringkali dianggap sebagai doa wajib. Sehingga tidak jarang orang beriman Katolik mengucapkan atau mendaraskan doa ini secara tergesa-gesa. Tidak dihayati. Padahal satu doa Salam Maria yang diucapkan dengan baik memenuhi hati Bunda Maria dengan sukacita yang melimpah dan memberi kita rahmat-rahmat yang tak terlukiskan. Satu doa Salam Maria yang diucapkan dengan baik memberikan pula kepada kita rahmat melampaui dari apa yang mampu kita ucapkan dan kita pikirkan. Apakah sulit mengucapkan doa Salam Maria dengan baik? Saya rasa yang harus kita lakukan adalah mengetahui nilainya dan memahami makna dari doa Salam Maria ini. Santo Jerome memberitahu kita bahwa kebenaran yang terkandung di dalam doa Salam Maria sangat agung, sangat indah, sehingga tidak ada seorang manusia, bahkan malaikat sekalipun, mampu memahami maknanya secara penuh. Pastor F. Suarez, seorang Jesuit yang suci, ketika mendekati ajalnya mengatakan, "Aku akan memberikan semua karya-karya ilmiahku yang aku kerjakan dengan jerih payah, asal saja didoakan bagiku satu Salam Maria secara khusus dan penuh iman." Santa Matilda yang sangat mencintai Bunda Maria, suatu hari ia berusaha menyusun sebuah doa yang sangat indah untuk memuji Santa Perawan Maria. Dalam usahanya itu, Santa Perawan Maria menampakkan diri kepadanya dengan huruf-huruf emas di dadanya bertuliskan, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Kemudian Santa Perawan Maria mengatakan kepada Santa Matilda, "Berhentilah anakku dari kerja kerasmu. Tidak ada doa yang mampu engkau persembahkan kepadaku selain doa Salam Maria." Sekarang, ketika kita mengucapkan doa Salam Maria, kita mengulangi kembali kata-kata Malaikat Agung Santo Gabriel dalam peristiwa kabar sukacita ketika Bunda Maria menerima rahmat dari Allah sebagai Bunda Allah Putra. Pada saat itu, hati Santa Perawan Maria dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah karena rahmat Allah. Sekarang ketika kita mengucapkan doa Salam Maria, kita mempersembahkan kembali semua rahmat dan sukacita ini kepada Bunda Maria dan menerimanya dengan sukacita yang luar biasa. Sebagai imbalannya, Santa Perawan Maria akan memberikan kepada kita bagian dalam sukacita surgawinya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Putra Maria, memberikan kepada bundanya semua rahmat, semua martabat, kebesaran, dan kekudusan yang diperlukan untuk menjadikannya ibunya yang paling sempurna. Tetapi dia juga memberikan kemuliaan yang sama untuk menjadikan bundanya sebagai ibu dari orang-orang yang beriman kepadanya. Maria adalah ibu kita yang penuh belas kasih. Maria benar dan sungguh ibu kita. Maka sebagaimana seorang anak ketika ia menghadapi kesulitan, ia lari kepada ibunya, demikian pula kita. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kebimbangan, duka, kita mestinya segera berlari untuk berlindung kepada Ibu Surgawi kita, Santa Perawan Maria yang tersuci. Santo Bernardus dan banyak orang kudus
memberikan kesaksian kepada kita bahwa tidak pernah terdengar di setiap saat atau dimanapun Santa Perawan Maria menolak permohonan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Lalu mengapa kita menolak kebenaran yang paling luhur ini? Mengapa kita menolak cinta Bunda Maria yang paling manis? Mengapa kita menolak penghiburan yang diberikan oleh Santa Perawan Maria kepada kita? Apakah ketidaktahuan kita yang menyedihkan, yang membuat kita kehilangan bantuan dan jaminan seperti itu? Dr. Hugh Lambert, seorang Protestan yang sangat fanatik dengan tuduhan-tuduhan terhadap gereja Katolik, suatu hari dia menemukan penjelasan tentang doa Salam Maria dalam sebuah buku yang dibacanya. Dia begitu terpesona sehingga ia mulai mengucapkan doa ini setiap hari. Apa yang terjadi? Tuduhan-tuduhannya terhadap gereja Katolik berangsur-angsur mulai hilang. Bukan hanya itu, ia kemudian menjadi seorang Katolik, bahkan seorang imam yang suci, dan juga seorang profesor teologi Katolik. Dari banyak pengalaman iman orang-orang kudus, kita belajar bahwa mengasihi dan mempercayai Maria berarti berbahagia di dunia saat ini dan juga di surga nanti. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, saya tidak mau mendoakan doa Salam Maria, atau saya malas dengan doa Salam Maria, doa yang begitu-begitu saja dan sangat membosankan. Dalam doa Salam Maria, Allah mencurahkan kepada kita rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Jadi mulai sekarang, marilah pelan-pelan untuk menghayati, mencintai doa Salam Maria. Karena di sana kita terhubung dengan surga. Doa Salam Maria bukan doa yang dikarang oleh gereja. Doa Salam Maria adalah doa yang diturunkan Allah dari surga. Satu cinta yang diberikan secara tulus kepada Santa Perawan Maria akan dibalas beribu cinta oleh putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus.